Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda hari ini? Semoga semuanya tetap sehat ya. Baiklah, pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan kepada Ananda semua tentang materi kita pada hari ini. Media ini sebagai bantuan bagi Ananda agar semakin memahami tentang materi sistem pencernaan pada manusia, khususnya tema proses pencernaan. Nanti perhatikan ya, dan semoga semakin mudah memahami materi kita hari ini. Ikut penjelasannya. Oke, adapun kompetensi dasarnya dan indikator bisa Ananda lihat ya dari slide ini. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya juga sudah Ibu cantumkan, ada 5. Tolong diperhatikan agar Ananda bisa menangkap tujuan pelajaran ini dan bisa mencapai tujuan pelajaran ini agar dapat membuat Ananda mampu memahami materi yang akan Ibu terangkan ini ya. Baik, silahkan dilihat. Nih, gambar yang pertama tentang struktur dan fungsi pencernaan makanan pada manusia. Nah, ini lebih jelasnya ya. Ini gambarnya ada organ-organ dan kelenjar pada pencernaan kita, mulai dari mulut sampai ke anus. Silahkan ya Ananda perhatikan dengan baik-baik, gunakan panca indera Ananda agar tidak ada yang terlewat. Sudah dilihat? Baik, Ibu akan menjelaskan penjelasannya satu persatu. Yang pertama, organ pencernaan yang utama. Adapun organ pencernaan kita yang utama yaitu ada mulut. Kenapa pembahasannya organ pencernaan yang utama? Karena penjelasan tadi dari gambar, organ pencernaan kita itu ada yang utama, ada yang tambahan. Jadi materi ini yang utama saja kita bahas terlebih dahulu ya, yaitu yang A-nya atau bagian yang pencernaan utama yang pertama yaitu mulut. Bisa Anda lihat apa saja yang ada di mulut atau bagian-bagian mulut dan nama-namanya ada di sini. Untuk penjelasan tambahan, mulut adalah organ pencernaan pertama kali mencerna makanan, sebab setelah kita mendapatkan makanan, maka makanan kita masukkan ke dalam mulut. Di dalam mulut ini akan terjadi pencernaan makanan, yaitu pencernaan makanan secara mekanik dan secara kimiawi. Apa itu pencernaan mekanik? Pencernaan mekanik adalah pencernaan makanan dengan proses mengubah ukuran makanan dari yang kasar menjadi lebih halus, yaitu dengan bantuan gigi dan lidah. Sedangkan yang kedua tadi ada pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi ini maksudnya pencernaan makanan dengan bantuan enzim. Dia mengubah struktur molekul atom makanan itu dari yang kompleks menjadi sederhana. Ini dengan bantuan enzim ya, juga terjadi di mulut. Pencernaan kimiawi ini terjadi di mulut dan di lambung. Baik, selanjutnya tadi pencernaan mekanik dengan bantuan gigi dan mulut. Jadi gigi ini ada keterangan tambahannya, yaitu gigi ada 4 macam. Ada gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan dan geraham belakang. Nanti lebih banyak Anda baca ya dari buku sumber yang lain agar lebih paham. Setelah itu ada lidah. Lidah kita membantu meletakkan atau menempatkan makanan ketika dikunyah atau dihancurkan oleh gigi. Lidah kita juga punya 4
empat tempat pengecap atau bagian-bagian pengecapnya. Yang pertama rasa manis, asin, asam, dan pahit. Tolong Anda ingat lagi ya, di mana letak rasa manis, asam, asin, dan pahit tersebut. Oke, yang ketiga, yang kedua yaitu kerongkongan. Ya, di kerongkongan ini adalah saluran pencernaan kita setelah dari mulut. Makanan setelah dihancurkan di mulut atau diperhalus, diubah ukurannya di mulut, maka dia akan lewat ke kerongkongan atau esofagus. Di kerongkongan makanan tidak dicerna tapi hanya disalurkan dengan nama gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas dan mendorong makanan agar terdorong dari mulut ke lambung. Tuh warnanya ada warna kuning, itu adalah makanan yang kita makan. Setelah dicerna di mulut, maka dia akan membentuk bolus atau bulat-bulatan seperti itu, terus ke kerongkongan akan didorong dan diremas agar sampai ke lambung. Ya, panjang dari kerongkongan kita ini lebih kurang 25 cm. Nah, ototnya adalah otot polos. Jadi kerja kerongkongan ini yaitu adanya gerak peristaltik. Baik, masuk ke yang ketiga yaitu lambung. Lambung ini ada organ pencernaan kita yang ketiga. Disinilah terjadi pencernaan setelah dari mulut. Ya, setelah mulut menghancurkan atau mencerna makanan dalam bentuk ukuran yang lebih halus, di lambung ini hasilnya adalah seperti bubur. Jadi makanan kita itu akan semakin halus lagi, diperhalus di lambung. Kalau pencernaan mekaniknya dengan dinding lambung yang menghancurkannya menjadi bentuk bubur atau kim, dan pencernaan kimiawinya yaitu dengan bantuan enzim yang ada di lambung, yaitu enzim pepsin, renin, dan asam klorida atau HCl. Enzim pepsin yaitu berfungsi mencerna lemak atau mengubah pepsin protein menjadi pepton atau protein menjadi protein yang lebih sederhana. Sedangkan renin menggumpalkan kasein susu, dan asam klorida atau HCl itu membunuh kuman. Ini yang dikenal dengan asam lambung. Ya, asam lambung ini juga berfungsi untuk tubuh pencernaan kita. Itu membunuh kuman ketika kita makan. Misalnya ada makanan kita yang berbakteri atau kuman yang masuk, maka HCl ini atau asam klorida ini yang membunuh kumannya atau melawan kuman itu, sehingga kita tidak langsung kan sakit perut ketika ada makanan kita atau kita baru cuci tangan ketika setelah makan. Tapi jangan dibiasakan sebelum makan itu harus cuci tangan yang bersih pakai sabun, seperti itulah kira-kira kita. Jadi dalam lambung itu ada pembunuh kuman namanya HCl, karena HCl ini bersifat asam sehingga kuman akan tidak tahan atau akan mati dengan HCl tersebut. Ya, ini ada bentuk-bentuk bagian lambung, kardia ototnya, lapisan dalamnya, dan ujungnya ada usus 12 jari. Nanti usus halus ya. Baik, ini yang keempat, itu usus halus atau intestinum. Ya, usus halus ini ada 3 bagiannya. Yang pertama duodenum disebut usus 12 jari, jejunum usus tengah, ileum usus penyerapan. Di usus halus ini terjadi penyerapan sari-sari makanan. Setelah itu penyerapan air. Ya, usus halus yang panjangnya duodenum yang pertama yaitu sekitar 0,25 meter atau sekitar 25 cm. Jejunum panjangnya lebih kurang 7 meter dan ileum panjangnya lebih kurang 3 sampai 4 meter.
Yang kelima yaitu kolon atau usus besar. Ya, usus besar ini adalah tempat pembusukan makanan dengan bantuan bakteri E. coli, yaitu bakteri baik. Sedangkan penyerapan air juga terjadi di sini karena pada sisa-sisa makanan kita masih ada air yang bisa diserap. Maka penyerapan air ini juga terjadi, yaitu di ileum, dekat ileum penyerap ini ya. Setelah itu bentuk usus besar itu ada yang naik, datar, dan turun. Setelah dibusukkan makanan di usus besar, maka akan berlanjut ke rektum. Rektum ini adalah poros usus, tempat penyimpanan sementara kotoran kita. Jadi ketika sudah penuh, maka ototnya akan besar dan dia akan memberi sinyal kepada anus untuk keluar. Maka ketika rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara, anus sebagai tempat keluarnya. Di anus organ pencernaan terakhir setelah usus besar, maka keluar dari anus spesies hasil defekasi atau sisa pengeluaran pencernaan kita. Jadi dapat kita simpulkan apa saja fungsi dari setiap organ pencernaan tadi. Secara garis besar ya, mulut ini tempat masuknya makanan dan dimulai proses pencernaan. Makanan dikunyah menjadi bolus. Ada kelenjar saliva ini sama dengan kelenjar air ludah ya, mengandung enzim amilase, memberi rasa pada makanan. Esofagus atau kerongkongan, lambung nampak mencerna protein. Di pankreas menghasilkan enzim pencernaan, yaitu kira-kira liver atau hati memproduksi cairan empedu, kantung empedu untuk memberi warna pada kotoran kita, urin dan bau pada buang angin. Duodenum, usus kecil atau usus 12 jari ya, makanan bercampur dengan empedu dan enzim pencernaan. Ileum, usus penyerapan air dan zat makanan ke dalam darah. Nah, kolon usus besar menyerap kembali air dan terdapat sisa makanan. Rektum penyimpanan zat sisa makanan dan anus tempat pembuangan. Oke, sekian dulu penjelasan dari Ibu. Semoga Anda semuanya paham ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.